Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini berbicara tentang mentalitas pemenang, bukan pecundang. Hidup ini selalu ada dua pilihan, putih atau hitam, pemenang atau pecundang. Kita mau belajar tentang firman Tuhan yang temanya adalah mentalitas orang pemenang. Kita baca di dalam Roma 8. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan, kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi penghantar bagi kita, di mana mengajarkan kepada kita mentalitas pemenang, bukan seorang pecundang. Tema ini disampaikan untuk mengubah pola pikir kita semua, supaya kita memiliki pikiran pemenang. Kata mental ini berkaitan dengan pikiran, jiwa, dan kerohanian kita. Kalau nanti Bapak Ibu jemaat Tuhan mencari dalam kamus besar Indonesia, apakah mental itu? Mental itu berkaitan dengan pikiran, jiwa, juga kehidupan rohani kita. Dalam hidup ini, kita sering menghadapi berbagai tantangan yang membuat kita merasa gagal, tertindas, bahkan tidak berdaya. Dunia mengajarkan kemenangan ditentukan oleh hasil, oleh uang. Itu yang diajarkan oleh dunia. Memiliki jabatan, memiliki pengaruh, itu keberhasilan, itu kemenangan yang diajarkan oleh dunia. Tetapi berbeda dengan yang diajarkan oleh Tuhan, yang diajarkan oleh Alkitab. Kita adalah pemenang bukan karena situasi, tetapi karena posisi kita di dalam Kristus. Hari ini kita belajar dari nats yang baru kita baca dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39 tadi. Bagaimana kita hidup dengan mentalitas pemenang. Bukan hanya sebagai orang yang bertahan, tetapi sebagai orang yang mengalahkan segala sesuatu dengan kuasa kasih Kristus. Kita bukan hanya hidup menang di tengah dunia, tapi kita harus menang dalam kasih Kristus.
Apa yang dapat kita pelajari, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Hal yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwa hidup kita tidak menjadi pecundang, bukan menjadi seorang penakut. Di ayat 31 dan 32 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah ada di pihakku, siapakah yang dapat melawan? Raja Daud juga mengatakan dalam Mazmur 27 ayat pertama dikatakan, Tuhan itu adalah terang, Tuhan itu adalah benteng, Tuhan itu adalah keselamatan. Aku tidak perlu takut. Sebab apa? Karena Allah adalah terang, karena Allah adalah benteng kehidupan, karena Allah adalah keselamatan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini menjadi suatu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa melawan kita jika Allah ada di dalam diri kita, ada bersama kehidupan kita. Mentalitas pemenang dimulai dengan keyakinan bahwa kita tidak sendirian. Orang memiliki mental pemenang itu, dia mengatakan dalam hidupnya, aku bukan hidup sendiri, tapi aku punya satu pribadi yang penuh kuasa, yang penuh kekuasaan. Allah ada di pihak kita, dan Ia telah membuktikannya dengan menyerahkan anaknya bagi kita. Kita bisa melihat adanya mentalitas pemenang di dalam diri Daud. Ketika Daud menghadapi peperangan, dia mau menghampiri kakaknya, mengantarkan bekal kehidupan untuk kakak-kakaknya. Tetapi dia melihat ada peperangan antara Filistin dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia berkata, saya bisa melawan dia, sekalipun aku kecil. Ada mentalitas pemenang dalam dirinya. Jika Allah besertaku ketika aku mengembalakan domba, maka hari ini pun aku bisa mengalahkan raja orang Filistin itu dengan kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, hidup yang penuh tantangan ini harus dihadapi dengan mentalitas yang benar. Janji Tuhan, kita akan menjadi umat pemenang. Mental pemenang tidak takut tantangan. Mental pemenang itu tidak pernah undur dari persekutuan. Sebagaimana dikatakan, orang percaya memiliki keberanian karena Tuhan menyertai dan memampukan menghadapi setiap tantangan hidup. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, Allah memberikan bukan roh ketakutan. Bahkan dalam Mazmur tadi yang kita baca, Daud tidak takut siapapun. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan itu adalah terang dalam hidupannya. Bahkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Timotius mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kuasa. Ada power untuk kita bisa kuat, untuk kita tetap kokoh berdiri pada firman Allah. Jadi mental pemenang itu tidak pernah takut. Tidak ada pernah kata menyerah. Sebelum aku melewatinya, mencobanya, aku percaya aku menang. Aku percaya aku bisa karena Tuhan ada di pihakku. Jika Allah ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Jangan hanya sebuah pujian, Bapak Ibu dan Saudara. Kita, jika Allah ada di pihakku, siapa dapat? Sorak-sorak. Tapi ketika ada badai hidup, ketika ada tantangan, ada persoalan, mulai hanya tahunya menikmati.
Bahkan di dalam Yosua 1 ayat 9 katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau berada. Ini jaminan. Jaminan yang diberikan Tuhan yang tidak gampang berubah dan rapuh seperti jaminan yang diberikan oleh manusia. Hari ini berjanji manusia, besok aku kasih Bu Leni uang ya. Besok dituntut, Pak Yadi mana? Kata Pak Yadi mau kasih berkat ke saya. Aduh maaf Bu, ternyata tidak sesuai dengan pemikiran. Ingkar kan? Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah lalai terhadap apa yang dinyatakannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Seorang Raja Daud, dia seorang raja. Dia mengatakan kalau Bapak Ibu baca dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Sekalipun musuh mengelilingi aku, mengepung aku tidak gentar. Aku tidak takut sebab Allah ada di pihakku. Semua lawan-lawanku akan tergelincir. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih nama Tuhan, keberpihakan Allah adalah jaminan untuk yang sangat cukup bagi setiap kita untuk mengalami kemenangan dalam sebuah pertandingan iman ini. Kalau Tuhan bilang, jika Allah ada di pihak kita, ini firman Tuhan, bukan omongan saya atau omongan manusia, tapi Allah sendiri mengilhamkan kepada penulisnya. Jika Allah ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Jadi tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita takut menghadapi, menyelesaikan tantangan, persoalan yang kita hadapi. Yang ada adalah maju terus. Saya pasti menang karena Allah bersamaku. Amin. Jangan tidur Bapak Ibu, sengaja saya buat suara kencang supaya nggak ngantuk. Soalnya 1 jam ini. Berapa lembar ini? 4. Ya lumayan lama. Makanya kalau, waduh siapa yang khotbah? Pak Supriyadi Sijabat. Wah udah cukup lama. Ya. Kita berbicara tentang pemenang, bukan pecundang. Jadi ibu-ibu yang Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita, kondisi ini membuat kita berada di posisi aman. Sekalipun bertanggung jawab karena pilihan Allah atas diri kita. Ada tanggung jawab besar dalam kehidupan kita. Apa? Jika Allah di pihakku, bagaimana Allah itu berpihak kepada kita? Kalau hidup kita berkenan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 3 ayat 12. Rasul Paulus mengakui apa? Aku ini belum mencapai. Aku ini tidak sempurna. Aku belum mencapai apa yang menjadi keinginan Allah atas hidupku. Sekalipun dia adalah salah satu rasul, tokoh yang sangat penting dalam gereja mula-mula. Banyak orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi dia memiliki kerendahan. Aku belum ada apa-apanya. Aku belum mencapai kesempurnaan itu. Padahal Rasul Paulus sudah mengalami pertolongan, mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Dia sudah melakukan apa yang kita saat ini berusaha melakukan. Untuk apa? Memenangkan jiwa untuk Tuhan. Rasul Paulus sudah melakukan. Tetapi dia memiliki kerendahan hati. Tetap mengatakan, aku akan mengejar. Supaya apa? Supaya perkenanan Tuhan ada padaku. Jadi kalau kita bilang, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Benar. Tapi ada tanggung jawab, ada tugas kita sebagai anak-anak Allah. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Janganlah kita melihat siapa lawan kita, hai Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih nama Tuhan. Lihat siapa yang bersama kita. Jangan kita lihat musuh. Jangan kita lihat lawan. Daud ketika menghadapi
Goliat, dia melihat, waduh besar sekali. Dia tinggal injak saya pun bisa, tapi dia tidak melihat itu. Tapi dia melihat apa? Kebesaran Tuhan yang ada bersama dengan dia. Maka dia memiliki mentalitas pemenang itu. Maka kita lihat, jangan kita fokus kepada persoalan, tapi fokus kepada Tuhan. Allahku lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Supaya kita memiliki semangat. Ingatlah, Allah menciptakan langit dan bumi berpihak pada diri kita. Allah menciptakan langit dan bumi bukan hanya sekedar menciptakan, tetapi itu berpihak kepada kehidupan kita. Supaya ada tempat bagi umat manusia. Supaya manusia dapat menikmati kehidupan di dunia ini. Itulah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hanya tujuannya untuk setiap kita umat ciptaannya. Jadi kurang di mana lagi keberpihakan Allah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ingat Allah berpihak pada kita. Inilah dasar kita untuk mengatakan saya pemenang, bukan pecundang. Pecundang itu artinya pesimis. Tapi orang pemenang adalah optimis. Saya pasti bisa. Badai persoalan apapun saya pasti bisa. Karena Allah ada bersama denganku. Amin. Haleluya. Yang kedua, alasan kita menjadi memiliki mentalitas pemenang. Yang kedua adalah ingat status kita. Bukan, oh saya statusnya single. Bukan, oh saya statusnya janda. Bukan itu. Ya, ingat status saya. Status kita apa? Nanti Bu Ong Meli bilang, waduh Pak Jabat, saya statusnya janda. Bagaimana dong? Bukan ke situ. Oh, yang belum menikah, Pak, saya statusnya single, belum dapat pacar, belum punya ini. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah identitas yang sudah ditebus Allah. Ya, mari kita pahami siapa kita. Saya adalah tebusan daripada Allah. Aku dipilih, bukan aku yang memilih Allah, tapi aku dipilih. Aku dijadikan menjadi sahabatnya. Berarti kata sahabat itu ada hubungan yang dekat, ada hubungan yang erat, yang paham segala sesuatunya. Beda dengan teman. Teman hanya taunya, oh iya hidungnya mancung udah. Tapi sampai kedalamannya tidak tahu. Tapi kalau namanya sahabat, dia tahu sampai seluk beluk, sampai dia tidur pun dia tahu. Sampai kebiasaan buruknya pun dia tahu. Itu sahabat. Allah memilih kita menjadi sahabatnya. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah sendiri. Karena kita orang berdosa. Siapakah kita? Tapi Allah begitu mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mental pemenang bersumber dari Kristus, bukan dari dunia. Mental pemenang itu berasal dari Kristus, bukan dari dunia. Di ayat 33 sampai 34 dikatakan, siapakah yang akan mengajukan dakwaan terhadap orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah? Jadi kita pahami, di ayat 33 dan 34 dikatakan, 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Menjadi pembela bagi kita. Status, identitas diri kita. Siapakah kita? Oh, saya adalah umat pilihannya. Aku adalah umat yang telah ditebus. Coba kalau kita bayangkan status kita sebelum Tuhan menebus kita. Kita tidak bernilai, kita tidak berharga. Tapi oleh karena kasih-Nya, Dia merelakan hidupnya. Dia datang ke dunia untuk menebus kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini iblis selalu menuduhkan kepada kita. Dan kadang kita sendiri merasa tidak layak. Kenapa? Karena iblis yang selalu menjudge kita. Menuduhkan sesuatu yang tidak seharusnya dalam diri kita. Tapi di dalam Kristus kita sudah dibenarkan. Kadang-kadang iblis memakai, dasar lu pencuri lu, dasar lu, kan gitu kan. Hanya apa? Sok-sokan lu ke gereja udah pencuri. Dijudge kita. Siapa itu? Iblis. Supaya apa? Down. Supaya kita tidak memiliki semangat lagi. Yang tadinya kita mau mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Tapi karena ada orang-orang, ada iblis yang menyerang kita. Membuat kita jatuh. Dan tidak berdaya lagi. Omongan itu bahaya. Ya kan? Emang mau pencuri. Sekali doang pencuri. Karena itu pun desakan. Dijudge terus. Maka tidak akan ada kebangkitan dalam dirinya. Dasar pendosa lu. Pencina lu. Ya kan? Itulah kata-kata yang dipakai iblis untuk menjatuhkan kita dalam iman kerohanian kita kepada Kristus Yesus. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ingat, sekalipun orang mengintimidasi kita, sekalipun orang mau menjatuhkan iman kerohanian kita, katakan, aku miliknya Tuhan. Kebenaran adalah di tangan Tuhan, bukan engkau yang menentukan aku. Supaya apa? Kita punya mental mimpi lu, kan kadang gitu kan. Padahal Tuhan bilang apa? Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu kita punya mimpi. Lah, mimpi lu menjadi dokter, mimpi jadi pilot, makan aja susah. Itu dalam kehidupan dunia. Tapi aku bukan lahirkan dari dunia, tapi aku dilahirkan oleh Allah Bapa. Dialah pemilik hidupku. Aku adalah tebusannya, maka aku pasti pemenang. Aku akan meraih masa depan itu bersama dengan Kristus. Makanya Bapak, Ibu, dan Saudara, ingat identitas kita. Siapa kita? Jangan mau dikecoh oleh iblis. Ada banyak orang-orang di sekitar kita. Iblis bisa pakai segala sesuatu untuk menjatuhkan kerohanian kita, untuk menjatuhkan iman kita, untuk menjatuhkan semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Perlu diingat adalah, saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Aku percaya Dia tidak akan pernah meninggalkan. Ingat lagu pujian, walau sehelai rambutku pun tidak akan pernah jatuh, karena Allah melindungi, menjaga. Kalau bukan seizin Tuhan, maka tidak akan pernah jatuh. Kenapa? Karena kita sadar kita ini memiliki identitas umat pilihan Allah. Amin. Mental pemenang bersumber dari Kristus. Orang Kristen hidup di dalam identitas baru dalam Kristus Yesus. Kemenangan diperoleh bukan karena kekuatan sendiri, melainkan karena Kristus yang telah tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya. Kemenangan kita peroleh bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kepasihan kita, tetapi kemenangan kita peroleh karena Tuhan ada di pihak kita. Semuanya oleh Tuhanlah. Sebagaimana dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 14. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Segala persoalan, segala masalah, segala tantangan hidup aku bisa lewati karena aku memiliki mentalitas pemenang. Sekalipun Rasul Paulus di penjara, dia tidak pernah menyerah. Dia tetap apa? Melakukan bagiannya, memuji, menyembah Tuhan.
Bagaimana dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh siapa yang ada dalam diri kita? 1 Yohanes 4 ayat 4. Karena roh di situ huruf besar, roh Allah. Kalau di slide bilang apa? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh, kata rohnya itu besar nih. Roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Maka sebab itulah Bapak Ibu dan Saudara, milikilah mentalitas pemenang itu. Kita pasti kalahkan dunia. Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Mental pemenang itu bersumber dari Tuhan, bukan dunia. Maka Tuhan bilang, roh yang di dalam diri kita sebagai orang percaya lebih besar daripada roh dunia. Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat ditanggung dia. Karena Allah memberikan kekuatan dalam hidup. Makanya kita sadari, pahami identitas kehidupan kita. Mentalitas pemenang tidak lagi hidup dalam rasa bersalah, rasa malu. Tetapi dalam identitas baru sebagai anak Allah. Kondisi ini membuat kita berada di posisi aman. Kita jadinya aman, enak menjalani kehidupan. Karena apa? Kita tahu identitas diri kita siapa. Aku dilahirkan daripada Allah pencipta langit dan bumi. Penguasa segala-galanya. Dia memberikan jaminan. Kita umat manusia biasa. Sedangkan Daud adalah seorang raja. Yang dikatakan dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai 3 tadi. Dia jelas-jelas mengatakan Tuhan adalah terang. Tuhan adalah bentengku. Bentengku di situ berbicara Daud, bentengnya Daud. Dia mengakui Tuhan keselamatanku. Maka daripada itu Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah menjadi pecundang, tetapi menjadi pemenanglah. Kalau kita menjadi pecundang, percuma kita ibadah setiap hari. Ya, setiap minggu ibadah, tapi ada tantangan, ada persoalan. Down bagaikan kerupuk. Kerupuk yang bulat putih, nggak ada ini ikan. Biasa kan gitu kan, kalau nggak ada lauk, nggak ada ikan, udahlah belilah kerupuk di tetangga, gitu kan. Nah, kasih air lah contohnya, atau air sayur. Ya gitu. Apa jadinya? Kerupuk itu jadi apa? Hancur. Tak memiliki kekuatan. Masakah iman kita iman kerupuk? Iman apa yang kita miliki? Iman kerupuk atau iman apa? Iman sebesar biji sawi. Yang kecil tapi bisa mengangkat batu yang besar. Batu itu bagaikan problema. Tantangan hidup bisa diangkat ini. Contohnya kita taruh di bawah mimbar ini. Mimbar ini bisa terguling. Padahal kecil. Kalau Bapak Ibu lihat sayur sawi, kalau bibitnya sebesar itu. Kecil, hitam. Tapi dia punya kualitas yang luar biasa. Kemampuannya dahsyat. Atau iman kerupuk tadi. Hanya dengan air langsung hancur, melempem. Makanya untuk itulah kita pahami siapa kita. Siapa diri kita. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam Kristus kita adalah orang-orang percaya yang secara posisi adalah orang-orang pilihan Allah. Mentalitas pemenang itu adalah sebagai anak Allah. Kondisi ini membuat kita berada di posisi aman tadi sekalipun bertanggung jawab karena pilihan itu. Jalanilah pertandingannya, ikutilah prosesnya, dan nikmatilah hasil kemenangan bagi kita. Jadi tantangan kita dalam dunia ini bagaikan pertandingan.
yang sedang mempersiapkan hadiah surgawi yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 14. Dia mempersiapkan hidupnya untuk memperoleh hadiah surgawi di dalam Kristus Yesus. Maka dia memiliki semangat daya juang, aku akan mengejar. Mengejar sampai kudapatkan apa? Perkenanan Tuhan, apa? Kehendak Tuhan atas hidupku itu, kehidupanku. Sehingga aku memperoleh hadiah yang Tuhan sudah siapkan untuk aku nikmati, yaitu kerajaan surgawi di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, janganlah biarkan masa lalumu mencuri kemenanganmu. Ini kata garis bawahin. Jangan biarkan masa lalumu mencuri kemenanganmu hari ini. Jangan lihat lagi ke belakang. Tapi lihat Allah yang sudah membebaskan kita dari dulu. Tadinya kita dulu tidak ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan sekarang aku bisa melangkah. Jangan lihat masa lalu. Tapi lihat ke depan, aku melangkah bersama Kristus. Engkau telah dibenarkan. Jangan hidup seperti orang kala. Jika Tuhan sudah menyatakan engkau benar, yang bisa mengatakan kita benar adalah Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang sekitar kita tidak bisa mengatakan kita benar. Yang jadi hakim adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Makanya semangat, bergairah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita. Lebih dari pemenang. Lalu yang ketiga, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? 35 dan 36. Siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Paulus menyebut bahwa penderitaan, kesesakan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Tapi semua itu tidak bisa memisahkan diri kita dengan kasih Kristus. Pemenang sejati bukan yang tidak mengalami penderitaan, tetapi pemenang yang sejati tetap teguh di tengah penderitaan. Amin. Pemenang sejati dia tetap teguh, berdiri kokoh menghadapi tantangan itu. Dia tidak lari dari persoalan, tapi dia hadapi tantangan persoalan itu. Aku percaya pasti aku dapat lalui. Karena Yesus ada bersamaku. Itulah pemenang sejati. Tetapi orang pecundang, dia akan lari menghindar dari persoalan, dari masalah yang terjadi. Menyalahkan orang lain. Mengambil argumen-argumen yang membela dirinya. Menganggap diri sudah benar, sudah menang. Itu adalah para pecundang. Tapi orang pemenang itu adalah tetap berdiri kokoh. Sekalipun badai persoalan itu menerpa, sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidupanku. Aku tidak akan pernah jual. Ya kan? Dunia menawarkan, dah ibu jadi orang Kristen susah amat. Udah ngikut kita. Ntar hidup diberikan. Makan minum, tenang aja. Dari ini kita, agama kita nanti. Karena sakitnya penderitaan itu, kita jual iman kita. Inilah pecundang-pecundang yang dikatakan oleh Allah. Tapi orang pemenang sejati, apapun keadaan, apapun persoalan dalam kehidupan kita, kita tetap Yesus segalanya. Amin. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun pergumulan kita, ekonomi kita, sakit penyakit yang kita derita, relasi, pelayanan
Jangan biarkan itu memisahkan kita daripada persekutuan, daripada kasih Kristus. Tetaplah setia. Emang dalam kehidupan ini, cuma ngomong doang Pak Yadi. Coba Pak Yadi dalam diriku. Rasakan apa yang kurasakan. Pasti juga cemen. Ya kan? Pasti juga nggak ibadah. Doa malas. Kenapa? Badan capek, lelah. Kayaknya enakan tidur nih daripada doa ke gereja. Aduh, hujan-hujan lagi. Adem ini. Hah? Iblis mulai bekerja. Tadinya kita mau bersemangat. Datang hujan rintik-rintik. Badan capek. Seharian kerja dari jam 6 sampai ke jam 7. Tetap kerja. Dapat jam 7. Oh iya doa. Aduh. Berangkat enggak? Berangkat enggak? Masih enak kalau begini. Berangkat enggak? Berangkat enggak? Berangkat enggak? Berangkat enggak? Berangkat enggak? Berangkat. Oh enggak katanya. Ya hitung kancing. Bukan bilang, Tuhan berikan aku kekuatan. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau beribadah. Aku mau berdoa. Banyak siasat iblis. Tetapi dikatakan, apapun pergumulan kita. Apalagi kalau ekonomi, uang kita nggak ada. Malas ibadah. Apa nggak ibadah? Nggak ada persembahan. Padahal Tuhan nggak lihat itu. Yang Tuhan lihat hatimu. Tapi kalau kita punya, lalu kita tahan, baru Tuhan gitu ya. Disentil kita. Udah saya berkatin kamu, tapi kamu tahan, baru Tuhan tegur. Tapi kalau kita datang, memang tidak punya apa-apa, ya sudah. Tuhan juga tidak menyentil kita. Kan Tuhan bilang, persembahan siapa yang berkenan kepada aku? Katanya kepada murid. Oh orang kaya. Yang bisa memberikan 100.000. Sedangkan dia 5 peser dolar. Ya kan? 5 peser doang. Kata Tuhan salah. Dia memberikan seluruh hidupnya. Jadi bukan berbicara besar kecilnya. Bukan berbicara persembahan. Tapi hati kita. Datang kepada Tuhan. Bawalah dengan sepenuh hati. Ini kalau udah duit ini tanggal-tanggal tua. Malasnya konsel, malasnya doa. Ntar dulu Pak, kerja dulu, lembur lumayan 2 kali lipat. Ya. Tapi kita nggak ada di sini, di luar sono. Amin. Tetap semangat. Haleluya. Tidak akan pernah memisahkan kasih Kristus. Tuhan pasti pelihara. Imani janji firman Tuhan. Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Di dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja mendatangkan segala yang terbaik bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Lalu yang terakhir. Terakhir. Sebenarnya masih banyak nih. Lebih dari pemenang karena kasih Kristus. Tetapi dalam semua itu lebih dari apa yang orang-orang yang menang. Oleh Dia telah mengasihi kita. Kasih Allah. Ayat 37. Dikatakan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita bukan sekedar pemenang. Tetapi lebih dari pemenang. Mengapa? Karena kemenangan itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kasih Kristus yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihannya. Mentalitas pemenang bukan soal kehebatan kita. Mentalitas seorang pemenang bukan berbicara kepintaran kita, ketenaran kita, jabatan kita, tetapi tentang bersandar penuh kepada kasih Kristus. Bersandar penuh kepada kasih Kristus. Artinya meletakkan diri kita kepada kasih Kristus. Jabatan, keuangan, itu orang bilang menang, berhasil. Itu dunia. Tapi posisi kita di hadapan Tuhan, perkenanan Tuhanlah yang menyatakan kita menjadi pemenang.
Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, aku akan mengejar. Kalau masih mudah-mudahan itu. Kalau aku hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia mengejar terus menerus. Semangat, ada komitmen dalam hidupannya. Mentalitas pemenang itu. Kita menang karena Allah yang memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Amin. Keyakinan tak tergoyahkan. Ini adalah mental seorang pemenang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ayat 38, 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Paulus mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kuasa apapun. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah terhadap diri kita. Luar biasa kasih Allah. Keyakinan inilah yang menjadi kekuatan rohani bagi para pemenang. Sadar bahwa Tuhan tidak pernah memisahkan hidup kita dengan Dia. Dia selalu mengajak kita, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan tumpangan kehidupan. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan kelepasan. Tuhan ajak kita. Apapun masalah masa depan kita, jangan pernah takut. Kasih Allah tetap ada. Bangun hidup kita atas keyakinan, bukan atas perasaan. Bangun keyakinan atas keyakinan kita. Bangun iman kita atas keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita, sebagai pemilik tunggal atas hidupan kita. Bukan hanya perasaan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun masa depanmu, jangan pernah takut. Allah ada beserta dengan kita. Menjadi penutup bagi kita pagi hari ini. Menjadi pemenang bukan berarti hidup bebas dari masalah. Ingat Bapak Ibu, ini penutup nih dari apa yang kita dengarkan firman Tuhan. Kalau supaya bangun dulu. Ini penutup. Ya, penutup ini. Menjadi pemenang bukan berarti hidup bebas dari masalah. Jangan menganggap ketika jadi orang Kristen, wih, hidup diberkati. Aku diberkati. Tapi persoalan masalah pasti kita hadapi. Itu menguji iman, menguji kerohanian kita kepada Kristus. Jadi menjadi pemenang bukan berarti hidup bebas masalah, tapi hidup dengan sikap hati. Tetapi hidup dengan sikap hati yang percaya dan tetap bersandar pada Kristus Yesus dalam segala sesuatu apapun. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Apakah selama ini kita sudah hidup sebagaimana kasih Allah dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah hidup sebagai orang-orang yang kalah atau penakut atau orang yang hidup dalam kekhawatiran? Apakah saya benar-benar percaya bahwa saya sudah dibenarkan atau dikasih Tuhan? Ini menjadi pertanyaan dalam diri Bapak Ibu dan saya pada saat pagi hari ini. Renungkanlah firman Tuhan ini. Selidikilah hidup kita masing-masing. Apakah saya sebagai orang yang kalah? Apakah saya sebagai orang yang takut, yang khawatir? Atau saya ini sudah benar-benar percaya Tuhan atau tidak? Sudah hidup dalam kasih Tuhan atau tidak? Itu menjadi koreksian dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita menjadi pemenang-pemenang Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa.